selalu disediakan yang saya hormati Bapak Guru SDM. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara diseminasi hasil BIMTEK tentang pemulihan literasi yang diselenggarakan di Hotel Platinum Kunjungan Plaza tanggal 9 sampai 11 Oktober 2023. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tentang strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Sesi ini memiliki tujuan belajar sebagai berikut. Yang pertama, mengenali beragam strategi membangun lingkungan fisik kayak teks atau kita sebut dengan teks multimodal untuk penumbuhan minat baca. Sedangkan kompetensi yang kedua, mengenali beragam strategi membangun lingkungan afektif untuk menumbuhkan minat baca. Kompetensi yang ketiga, mempraktekkan strategi membangun lingkungan akademik melalui pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Nah, di sini pasti Bapak dan Ibu bertanya, apa ya teks multimodal? Kira-kira tentang teks multimodal. Jadi di sini intinya kita mengajari anak tentang literasi, tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa video, berupa gambar, berupa simbol. Jadi yang dinamakan literasi kalau kita ngomong tentang teks saja itu apa? Ya. Jadi meliputi berbagai visual, lisan, gestur, spesial. Nah, di sini kita harus menciptakan suasana kelas yang literate. Seperti apa suasana kelas yang literate? Suasana kelas yang literate itu suasana kelas yang dengan pelajaran bacaan, bisa berupa teks tentang motivasi anak, bisa juga berupa gambar, misalkan tentang gambar hewan. Nah, di sana anak kalau kita melihat anak melihat gambar hewan yang ada di kelas ini hewan apa ya? Itu bisa terbang. Ya. Jadi dengan gambar anak bisa berimajinasi tentang apa yang ada di gambar tersebut. Nah, selain teks dan gambar, itu juga bisa berupa simbol. Misalkan dengan simbol tangan, jempol. Nah, apa arti dari jempol itu? Bagus. Tidak. Apalagi? Sejak. Enak. Mantap. Enak. Betul. Nah, sedangkan di kompetensi khusus, yang pertama peserta di BIMTEK kemarin bisa memahami konsep lingkungan kayak teks multimodal. Yang kedua, memahami konsep lingkungan sosial afektif untuk menumbuhkan minat baca. Memahami prinsip dan latar pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Next.
ada yang tahu alasannya? Kalau dulu yang menyebabkan Tuhan sendiri yang bilang. Kalau sudut baca, Makanya saya berani. Ternyata sudut baca ada di Bentar, luar. bentar ya, bagaimana? kalau sudut baca itu terletak di dalam kelas, sedangkan pojok baca bisa di luar kelas. Nah itu betul. Sip, bagus ya. Jadi kalau sudut baca itu letaknya di dalam kelas, bisa ada di depan atau di belakang di bagian sudut. Sedangkan pojok baca ini biasanya adanya di luar kelas. Kita buat seperti gazebo. Nah di sana nanti itu apa gunanya? Jadi bukan hanya anak, bukan hanya peserta didik yang membaca, tetapi ibu-ibu yang menunggu. Nah, wali muridnya menunggu anak didiknya ini bisa duduk, terus baca-baca buku. Nah, jadi di sana tidak hanya melulu buku bacaan, tapi juga bisa buku resep. Ya, ibu-ibu sukanya biasanya kan buku resep. Nah, oke, tanya ya. Pojok baca misalnya harus tadi kelas bukan harus buku. Pojok baca kan di luar kelas. Ya, Di tembok dikasih tulisan apa itu kan juga bisa. Apa bukan termasuk apa gimana? bukan termasuk. Ya, jadi kalau yang ada di dinding itu masuknya itu suasana stres. Ya, jadi anak itu maksudnya misalkan ya bisa dibayangkan. Ya, misalkan semboyan apa boneka itu kan juga bacaan tuh. Bacaan. Tapi ditaruh di dinding itu masuk apa enggak? Tidak masuk. Jadi itu hanya sebagai untuk meningkatkan minat baca anak. Sesuai dengan istilahnya, Bian, pojok baca berarti ibunya mojok. Oke, nah selanjutnya penumbuhan budaya literasi. Bagaimana ya kita menciptakan budaya literasi kepada anak? Memang sangat sulit. Anak-anak sekarang bisa membaca itu membosankan, apalagi budaya bacaan. Jadi seorang guru harus pintar-pintar cari metode bagaimana anak bisa Oke, lanjut. Nah, penumbuhan budaya literasi. Yang pertama tentang lingkungan fisik sekolah. Tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Di sini yang menyenangkan bisa berupa buku cerita, dongeng, buku bergambar. Itu untuk meningkatkan minat baca anak. Yang kedua, lingkungan sekolah dihiasi bahan rangkaian teks seperti yang Bu Yeni tadi sampaikan. Di dinding-dinding kita buat pemandangan, ada tulisan yang bersifat memotivasi anak, bisa. Tersedia waktu khusus untuk membaca. Nah, di sini bisa kita gunakan 15 menit sebelum membaca. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi kita misalkan masuknya jam 7, jam 6.45 anak-anak dimasukkan, kita suruh baca, entah itu buku bacaan, entah itu buku cerita, buku dongeng, sesuai dengan minat anak. Nah, selanjutnya lingkungan sosial afektif. Kepala sekolah, guru, teknik mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Sekolah membuat event penumbuhan kebiasaan membaca. Di sini ada contohnya di YouTube Boba. Di YouTube Boba ini saya sudah pernah membuat media pembelajaran yang menyenangkan untuk anak di fase A dan fase B. Di fase A untuk kelas 1 dan 2 dan fase B untuk kelas 3 dan 4. Bisa dulu. Iya, tidak iya. Boba. Sebentar. Nah, di sini saya membuat media tentang boba laris. Sekarang bahasanya boba. Di boba ini ada tujuan apa dari anak. Cara bermainnya
dan huruf ketiganya adalah huruf B. Oke. Nah, setelah Anda bisa menyebutkan, baru disuruh mendeskripsikan. Nah, ini cara bermainnya. Alhamdulillah media ini buatan saya sendiri, asli. Saya buat dari karton. Oke, dulu. Nah, ini saya kasih nama boba laris, artinya boba, bola balik alfabet. Larisnya bernalar kritis. Kenapa saya sebut bernalar kritis? Mungkin di kelas 1 dan 2, kalau anak kita kasih tulisan terus ya, teks, mereka bosan. Tetapi kalau dengan boba laris kita bolak-balik, kalau ada tulisan boba, berarti dia bukan huruf, tidak boleh dibaca. Kalau sudah itu ada huruf, baru mereka bisa membaca. Mereka membolak-balik sendiri. Oh, ini ba, ini ca, ini bi, ini du, ya. Bermain anak-anak. Jadi selain lisan, mereka juga ada gestur, gerakan, ya. Jadi motoriknya juga main. Nah, sedangkan untuk di fase B, kelas 3 dan 4, kita buat untuk beneran kritis. Kenapa? Karena di boba ini anak-anak bisa bermain tebak-tebakan. Ayo sebutkan nama hewan. 4 huruf. Huruf ketiga, misalkan A. Temannya menyebut ular. Nah, dari kata ular, mereka mendeskripsikan apa ular? Ular bentuknya panjang. Ular jalannya merata ya. Nah, jadi mereka mendeskripsikan dari sana sudah 4 yang mencakup. Yang pertama membaca, menulis, apa lagi? Berbicara, menyimak. Jadi 4 dari literasi sudah terpakai semua dalam boba laris. Ini saya buat pas panen karya di Gunung Gerak itu. Oke, next yang materi, lanjut materi yang tadi, ya. Nah, peningkatan capaian literasi. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir. Nah, kecakapan berpikir seperti tadi bernalar kritis. Guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi harus ada hasil. Di sini saya untuk SDN Pegalangan saya buat program 1 buku 1 minggu. Nah, jadi anak-anak bisa dibaca di rumahnya, pinjam di sekolah, entah itu buku pelajaran, entah itu dongeng, entah itu cerita. Dibawa anak Senin, Jumat, Sabtu mereka mempresentasikan hasil dari yang mereka baca tadi. Misalkan mereka membaca tentang dongeng, mereka menuliskan kembali cerita dongeng tersebut menurut bahasanya anak. Yang kedua, mereka harus berani presentasi untuk melatih kecakapan bicaranya. Karena membaca lancar bagi anak itu bukan konteks bahwa anak itu sudah bisa literasi, bukan. Membaca lancar belum tentu bisa memahami bacaan, tapi literasi anak diharuskan bisa memahami bacaan yang dibacanya. Kebanyakan dari anak-anak kita kan pemahamannya menuliskan cerita kembali. Biasanya kalau mereka bercerita pasti ada kata dan, setelah, terus, itu pasti berulang-ulang karena kosakata dari mereka masih kurang. Nah, di sini gurunya sih harus hebat mengajari kosakata.
sampaikan. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Owan. Sebelum ke materi selanjutnya, coba kita lihat ada contoh membaca nyaring di YouTube saya. Jadi dalam membaca itu ada membaca nyaring, ada membaca untuk kesenangan, dan juga untuk membaca bersama-sama. Di sini saya mencontohkan cara membaca nyaring. Belum ngerti ya? Belum ngerti ya? Sudah. Inilah IT kita. Kadang macet-macet, kadang lancar, tergantung dengan sinyal. Ya. Di sini sebelum belajar informasi, saya melakukan tes reading untuk konsentrasi anak. Berapa saja dulu kabarnya? Nah, di sini baru tahu konsentrasi di mana itu. Karena antara ucapan dan gerakan saya berbeda. Mengguru salah. Bukan salah, memang dibuat seperti itu. Mancing. Untuk konsentrasi anak. Gurunya ada yang di Madura ya. Dua. Tidak saya samakan. Oke, lanjut membaca. Nah, ini contoh membaca nyaring. Kita akan dulu apa di gambar. Ini membaca melalui gambar yang mereka lihat. Oke, berhenti dulu sebentar. Diberhentikan dulu. Oke, nah di sini contoh membaca nyaring kita pakai buku. Saya di sini kebetulan pakai buku cerita yang bergambar. Oke, jadi Monggo Pak. Di sini Pak. Saya geser. ya, selamat datang Bapak Kepala Sekolah Galangan Kidul. Mohon maaf, tadi sudah dimulai sebelum Bapak datang. Lanjut, nah sini ya, ini tadi kan contoh membaca nyaring yang saya lakukan di kelas 1 dan 2. Nah, di sini saya menggunakan buku bacaan, buku cerita. Anak dipancing dulu melalui gambar. Gambar apa? Judulnya ini kebetulan si Woli ingin berkeliling dunia. Sedangkan gambarnya yang di depan ada gambar kucing. Anak-anak pasti mengiranya, oh si Woli itu kucing ibu, si Woli itu kucing. Karena mereka melihat gambar. Sedangkan dibuka lagi di isinya. Buka terus gambar apa, kita baca dengan nyaring, kita buat pemahaman kepada anak-anak. Oh ibu, ternyata si Woli bukan kucing. Si Woli apa? Si Woli berenang bu. Nah, jadi dari gambar itu belum tentu Woli itu kucing. Ternyata si Woli itu berenang yang ingin berkeliling dunia. Dari bacaan yang saya bacakan, dikasihlah peserta didik kita dengan pertanyaan romantik. Anak-anak,
Bagaimana tadi? Apa si Loli sudah bisa berkeliling dunia? Bisa, Bu. Dalam bentuk apa si Loli berkeliling dunia? Terus dibacakan, ternyata si Loli berkeliling dunia tidak berupa benang lagi, tetapi sudah berupa selendang. Dari sana anak-anak paham tentang isi cerita dalam buku bacaan. Jadi jangan monoton, kita sebagai guru harus berinovasi, memakai segala metode. Karena tugas kita sebagai guru harus menghamba pada murid, harus berpihak kepada murid. Tidak musim lagi murid dibentak-bentak harus paham, harus tidak, tapi kita yang harus memberikan pemahaman kepada mereka. Oke, lanjut deh. Jadi di sini interaktif antara guru dengan peserta didik. Oh iya. Sebenarnya itu hanya untuk membuat anak-anak kita tertarik. Bukan berarti masa buka buku harus 1, 2, 3 kelamaan. Sebenarnya bukan. Itu hanya metode kita agar anak menarik. Kalau dikatakan itu buka buku harus 1, 2, 3 yang untuk yang kelas tinggi terlalu lama ya. Jadi kita pakai untuk yang kelas awal saja biar anak-anak tertarik dengan hitungan 1, 2, 3 itu juga sebagai gerakan agar mereka selalu konsentrasi. Nah, inilah tadi yang bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu Guru tentang materi Mintek yang saya laksanakan di Surabaya bersama Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Wawan. Tadi sudah saya tampilkan media pembelajaran yang menarik tentang literasi, juga cara membaca nyari. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Andi Jamil Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada sesi kedua ya. Materi di sini bukan mengguru ya. Nah kita sama-sama sudah S1, pendidikan S1 sudah memadai semua. Tapi ini sebuah oleh-oleh dari kami bertiga sebenarnya. Karena waktu Mintek itu ada FTL ya, rencana tindak lanjut yang harus disampaikan kepada guru-guru di lembaga masing-masing. Saya lanjutkan materinya, yaitu penguatan literasi berbasis teks multimodal ya. Tadi sudah diterangkan oleh rekan saya Bu Ani sebagian teks multimodal itu apa? Sudah ngerti? Ya. Berupa video. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Apakah benar? Salah. Salah. Kenapa? Kurang menarik. Ya, benar sekali ya. Karena cuma tulisan itu monoton sebenarnya. Ya. Di situ sudah dijelaskan tadi teks multimodal. Nah, fungsinya teks multimodal itu biar pembelajaran tidak monoton. Ya. Di samping itu bisa menyenangkan suasana di dalam kelas. Bisa menggunakan YouTube, bisa. Ya. Kenapa? Karena di dalam YouTube itu ada gambar apa enggak? Ada, termasuk visual. Visualnya ada, suaranya atau bahasa pendidikannya itu aural.
Musiknya juga ada, tekstural, gambarnya bergerak. Ya. Setelah bergerak, gambar itu mengeluarkan linguistik atau bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia itu ya. Jadi gaya bahasanya itu biasanya berbeda-beda setiap bentuk ya, atau setiap konten. Itu bisa dimanfaatkan oleh guru-guru ya, khususnya di SDN Pegalangan ini. Saya ngomong di depan ini bukan guru ini tadi ya, pengen berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan jenengan, gimana supaya literasi di sekolah kita ini kuat ya. Gimana caranya? Itu tadi. Di sini teks sasaran yang menantang ya. Teks visual atau video, teks yang mudah diakses untuk memastikan koneksi. Kalau koneksinya di lembaga kita sudah memadai, kita sudah punya wifi yang bisa dinikmati bersama-sama ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap hari. Teks informasi untuk membangun pengetahuan tambahan. Di sini ada contohnya buku teks pelajaran. Ini biasanya sudah dipakai oleh Bapak Ibu guru setiap hari. Buku non fiksi, ensiklopedia ya, bisa memanfaatkan media massa atau koran, majalah dan lain-lain. Sebenarnya itu apa bisa siswa kita membaca buku apa saja itu bisa benar? Iya. Nah, ini jawabannya yang benar. Karena kalau di tingkat dasar itu perlu buku berjenjangnya, namanya buku berjenjang. Buku berjenjang di mana? Kalau di jenjang kelas 1, saya kira itu banyak gambar-gambar yang menarik di situ. Kalau dikasih tulisan saja di kelas 1, saya kira minat bacanya tidak akan muncul. Ya, penguatan literasinya ini memunculkan minat baca. Jadi memancing anak itu supaya minat baca ini gimana? Ya salah satunya tadi pakai teks seperti modal. Ya, tidak sembarang buku yang dipakai. Misalnya banyak teksnya dipasang ke kelas 1, insya Allah tidak akan membaca anak didik kita. Karena di situ buku berjenjang ini menentukan sekali minat baca siswa. Lanjut. Film. Apa yang terlintas dalam benak Anda setelah melihat gambar ini? Apa? Menurut bapak-bapak ini, ya, teks ya, ada visual, berarti di modal ya. Di situ banyak tulisan, film, ada poster, iklan ya, macam-macam di situ, termasuk literasi. Jadi literasi ini sangat mudah sebenarnya, tapi menumbuhkan minat baca pada anak sangat sulit. Tidak mudah ya, tidak seperti kita memberikan tamparan kita. Oh, bertambah nanti ya. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan Bapak, insya Allah rencana tindak lanjut literasi di Surabaya ini akan terlaksana dengan ya. Lanjut. Merupakan teks multimodal
merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, gambar statis, lisan, aural tadi itu musik ya, suaranya, linguistik, gestur, dan spasial. Nah ini salah satu langkah ya literasi di lembaga kita itu kuat menggunakan teks multimodal. Di samping itu saya berpendapat di sana ada lagi sebenarnya belajar menyenangkan itu ada. Kita memanfaatkan sarana di lingkungan sekitar ya. Misalnya kita menarik mapel IPA, mengidentifikasi hewan-hewan atau makhluk hidup. Anak-anak itu bisa diajak keluar ya mengamati. Dengan mengamati itu bisa menumbuhkan literasi juga gitu ya. Nah ini teks multimodal ya, yang dimaksud tadi linguistik, pilihan kata atau gaya penyampaian, organisasi frasa, kalimat. Ya, lanjut. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses atau gunakan. Kalau anak sekarang itu paling senang YouTube, paling senang itu Pak. Ya, setiap anak itu pasti punya HP di rumah. Iya. Masalah datanya itu pasti ada. Makanya di sini kehidupan siswa saat ini memang trennya itu HP. Yang kedua, teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Ini ya. Jadi memang jangkauannya sangat luas sekali. Di sekolah bisa menjumpai teks multimodal, di rumah dan masyarakat. Penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Nah, di sini ada kata memahami. Sulit sekali nih siswa untuk mencapai tata paham itu sangat sulit. Tadi Wali sudah mengutarakan siswa yang pandai membaca itu belum tentu bisa memahami. Belum tentu itu. Bacanya sudah cepat, dites dengan pertanyaan, belum tentu bisa menjawab. Iya. Hanya di situ harus memahami materi pelajaran ini, khususnya kalau sudah kelas tinggi. Kalau sudah kelas tinggi, kata memahami ini kita harus dapat. Ya, kita harus dapat. Selanjutnya, bahan teks multimodal dibiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Misalnya dalam pelajaran setiap hari bisa menggunakan medsos. Anak-anak nanti tentang materi ini dicari di medsos. Televisi itu ya termasuk teks multimodal ya. Termasuk ada 5 elemen tadi. Ya harus 5 itu dasarnya. Yang melengkap itu 5. Ada visualnya, ada oralnya, dan lain-lain. Yang terakhir mungkin ya, dengan menyimak, membaca dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Apakah Bapak Ibu ini sering merefleksi
pelajaran. Ya. Ya. Itu sangat penting sekali. Mungkin ini dapat saya sampaikan materi atau oleh-oleh dari Jutek di Surabaya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Ada. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.